Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku yang membawakan opening bernama Usman Ali, NIM saya +122366608. Saya dari kelas TI 2023 KIP C2. Di sini saya menulis menulis apa sih laporannya tidak sendirian. Ya ini saya kali ini nulis bersama, silakan. Perkenalkan saya Fiandra Cika Wartama dengan NIM 41236616 dari kelas TI IP C2. Bersama rekan saya. Baik, untuk saya perkenalkan nama saya Wahyu Bontot dari TIKIP C2 dengan NIM 41236609. Itu merupakan apa sih anggota kelompoknya ya. Di sini kami menulis klasifikasi sentimen dan emosi yang kita difokuskan pada dataset komentar marketplace dengan menggunakan FIDF dan algoritma klasifikasi SVM. Berikutnya, di sini poin pembahasan kita yaitu satu latar belakang, kedua rumusan masalah, yang ketiga metodologi, yang keempat itu fokus satu dan dua yang dimaksudkan itu pada pembahasan TF-IDF dan algoritma klasifikasi SPM-nya dan hasil evaluasinya. Di sini saya akan membacakan latar belakang. Latar belakang pentingnya ulasan produk di marketplace. Ulasan pelanggan di marketplace mengandung informasi penting tentang kepuasan dan emosi pengguna. Text mining dapat digunakan untuk mengekstraksi informasi bermakna dari ulasan tersebut. Sebagaimana sebagian besar penelitian hanya fokus pada klasifikasi sentimen, belum banyak yang mengklasifikasikan emosi spesifik seperti marah, sedih, bahagia. Penelitian ini dibangun Penelitian ini membangun sistem klasifikasi untuk mengenali sentimen dan emosi menggunakan TF-IDF dan SVM. Di sini text mining adalah teknik yang bisa mengekstraksikan informasi dari data teks melalui tahapan seperti pre-processing, ekstraksi fitur, dan klasifikasi. Berikutnya akan disampaikan oleh Wahyu Bondot. Saya, Man. Eh, ya, Ya, berikutnya akan disampaikan oleh Mas Fiandre. oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dan tujuan. Yang kita anggap itu rumusan masalah ini adalah seberapa efektifkah TF-IDF dalam mengekstraksi fitur dari teks ulasan dan sejauh mana algoritma SVM mampu mengklasifikasikan sentimen dan emosi secara akurat dengan tujuan menguji efektivitas TF-IDF sebagai metode representasi teks dan menilai performa klasifikasi SVM dalam mengenali sentimen, yaitu positif atau negatif dan emosi happy, sadness, anger, dan lain-lain. Nah, di penelitian kali ini, ya kan dari dua pertanyaan ini, pertama, apakah metode TF-IDF itu mampu mengekstraksi kata-kata penting dalam teks ulasan pelanggan, dan kedua, apakah SVM adalah model klasifikasi yang mampu secara akurat dan membedakan sentimen dan emosi yang terkandung dalam ulasan tersebut. Oke, selanjutnya dataset dan tools. Eh, Isi dari dataset ini terdiri dari 5.401 data ulasan pelanggan dari marketplace. Setiap data mencakup nama produk, lokasi penjual, harga, rating, teks ulasan dengan label sentimen yaitu positif atau negatif, serta label emosi yaitu happy, sadness, anger, fear, dan love. Tools yang digunakan untuk memproses data set tersebut yaitu Google Colab dengan pengolahan cloud, Python ditambah dengan NLTK untuk preprocessing dan tokenisasi, serta scikit-learn untuk TF-IDF dan algoritma SVM. Untuk preprocessing teks itu sendiri bertujuan membersihkan dan menormalisasikan teks agar lebih mudah diproses oleh komputer. Dan ini metode-metodenya, dan sebelum teks bisa diproses lebih lanjut, kita harus membersihkannya. Nah, ini adalah metodenya. Lalu selanjutnya, nah, di sini apa itu TF-IDF? TF-IDF adalah metode yang mengubah teks menjadi angka,
mengukur seberapa sering kata muncul di dokumen, sedangkan IDF memberi penalti kepada kata-kata yang terlalu sering muncul di banyak dokumen karena dianggap kurang bermakna. Nah, ini metode representasi teks ke dalam bentuk vektor numerik yang mempresentasikan pentingnya kata dalam sebuah dokumen relatif terhadap korpus kumpulan dokumen. Dengan komponennya itu TF term frequency. Nah, ini seberapa sering kata muncul dalam dokumen dan IDF inverse document frequency. Seberapa jarang kata tersebut muncul dalam keseluruhan dokumen. Dan alasan kami menggunakan TF-IDF adalah sangat cocok untuk analisis teks dalam bentuk dokumen pendek seperti ulasan atau review produk, tidak memerlukan pembelajaran awal, mampu membedakan kata penting yaitu seperti bagus, mantap, atau rusak dari kata yang tidak penting, menghasilkan vektor fitur yang sparse tapi informatif, ideal untuk digunakan dalam algoritma SVM. Nah, untuk fitur tambahan itu sendiri, kita di sini memakai customer rating. Dari atribut customer rating, nilai dari pengguna skala 1 sampai 5, lalu jumlah penjualan dari produk populer cenderung punya review positif, serta total ulasan bisa menunjukkan kepercayaan pasar. Nah, di sini fitur seperti rating dan jumlah penjualan bisa memberi sinyal tambahan seperti ya untuk menambah hasil yang cenderung bagus. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wahyu. Baik, selanjutnya yaitu apa itu SVM. Nah, untuk SVM ini adalah algoritma klasifikasi supervised learning yang mencari hyperlink terbaik untuk memisahkan data berdasarkan labelnya. Untuk ciri khasnya itu mencari margin maksimum antar kelas, bekerja baik pada high dimensional seperti vektor TF-IDF, dan selanjutnya tahap terhadap overfitting terutama pada teks. Yang kedua ini model menggunakan kernel linear digunakan untuk dua kasus, di antaranya sentimen dan emosi. Nah, selanjutnya klasifikasi sentimen. Ini analisis dan interpretasi dataset telah berhasil dibagi menjadi data latih dan data uji untuk kolom sentimen dan emosi menggunakan fungsi test. Model SVM dengan kernel linear telah dilatih untuk prediksi sentimen dan menghasilkan akurasi sekitar 93,7% pada data uji. Model SVM dengan kernel linear juga digunakan untuk prediksi emosi. Model prediksi emosi memperoleh akurasi sekitar 59,9% pada data uji dan akurasi 0,60 atau 59,9%. Analisis classification report itu emotion prediction akurasi ini seperti pada gambar ini. Dalam tugas klasifikasi sentimen, model SVM menghasilkan performa yang sangat memuaskan dengan akurasi mencapai 90,37%. Ini berarti dari 10 ulasan yang diuji, sekitar 9 yang dapat diklasifikasikan secara tepat sebagai positif atau negatif. Salah satu alasan mengapa model ini berhasil karena ulasan positif dan negatif cenderung menggunakan kata-kata yang sangat berbeda secara eksplisit. Contohnya, ulasan positif seringkali menggunakan kata bagus, mantap, cepat, sedangkan ulasan negatif mengandung kata seperti rusak, tidak nyala, atau kecewa. TF-IDF berhasil mengekstrak kata-kata kunci ini dan SVM dengan linear kernel mampu memisahkan kedua kelompok ulasan dengan margin yang jelas. Nah, untuk klasifikasi emosi, berbeda dengan klasifikasi sentimen, klasifikasi emosi jauh lebih kompleks. Model SVM yang kami gunakan di sini ditugaskan untuk membedakan 5 kelas emosi sekaligus antara happy, sadness, anger, fear, and love. Hasilnya akurasi yang dicapai 59,9%. Ini menunjukkan bahwa model masih sering melakukan kesalahan dalam mengenali emosi. Meskipun begitu, performa pada emosi happy cukup tinggi dengan
skornya 0,77 menandakan bahwa ekspresi positif lebih konsisten dan mudah dideteksi. Namun kelas seperti England dan Fear memiliki skor F1 yang jauh lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh dua hal ini. Yang satu, ambi- ambiguitas dalam ekspresi emosi, misalnya kata tidak suka bisa mencerminkan marah, kecewa, atau takut. Dan yang kedua, distribusi data yang tidak seimbang. Jumlah data untuk emosi happy jauh lebih banyak dibandingkan dengan anger atau sad. Untuk hasil klasifikasi sentimen, oh ya, ini akurasinya 90,37%. 9 dari 10 ulasan itu TF-IDF dan SPM. Oke, terima kasih Wahyu. Di sini saya akan tentang evaluasi model. Dari hasil klasifikasi yang kami lakukan dengan evaluasi model tersebut menggunakan metrik precision, kecepatan prediksi, recall, kemampuan pendeteksi semua data positif, F1 score yaitu harmoni antara precision dan recall, serta support jumlah data aktual tiap kelas. Nah, analisis di tersebut menghasilkan makro average rendah menunjukkan ketimpangan performa antar kelas dan weighted average mendekati akurasi total yang artinya model unggul di kelas besar. Eh, dari analisis tersebut kami menyimpulkan dari evaluasi model di analisis adalah hasil klasifikasi sentimen yang sangat cukup baik karena mencapai lebih dari 90%. Namun klasifikasi pada emosi cenderung rendah sekitar 60% karena kita sangat sulit untuk membedakan antara emosi seperti sedih dan marah, tidak terlalu mudah hanya dari teks, serta jumlah data emosi tidak dapat diprediksi atau tidak seimbang, dan metrik seperti precision dan recall digunakan untuk melihat seberapa baik model mengenali tiap kelasnya. Oke, selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Wahyu. Baik, untuk visualisasi dan kata kunci, ini setiap emosi memiliki kata-kata khas, yaitu happy, bagus, mantap, tepat, berfungsi. Untuk sadness ini kecewa, error, tidak nyala, hater, penipu, rusak, sampah. Visualisasi seperti word cloud atau bar chart bisa menampilkan frekuensi kata per emosi. Untuk kesimpulan ini, people text mining yang dibangun text processing TF SPM berhasil mengklasifikasikan sentimen dan emosi. Sentimen berhasil diklasifikasikan dengan akurasi tinggi 90,37%. Emosi masih perlu perbaikan karena akurasinya 59,9%. WTF IDF efektif untuk ekstrak fitur dan SPM unggul untuk klasifikasi sentimen namun kurang optimal untuk data emosi yang kompleks. Ya, mungkin itu sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas penjelasannya, Mas Fiandra dan Wahyu. Serta untuk diri saya sendiri, Sunali. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.